Semua permasalahan ini yang salah itu bukan aturan PPDB zonasinya. Yang salah adalah pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Dan kesalahan kita sebagai rakyat, termasuk wakil-wakil rakyat kita, tidak pernah menuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya jelas. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sederhana kan? Jadi tugas pemerintah menyiapkan sekolah yang cukup, bangku yang cukup, dan memastikan semua biayanya ditanggung pemerintah lewat pajak kita. Itu kan, kita 7 tahun ribut terus urusan PPDB zonasi, masalahnya karena sekolahnya nggak cukup, bangkunya nggak cukup. Kan cuma itu. Pemerintah lebih suka bangun kereta cepat, bangun IKN, ngurusin rumput, bangun patung daripada bangun sekolahan. Padahal itu adalah kewajiban konstitusional. Kecuali konstitusi kita mau diganti. Tapi kalau tulisannya seperti itu, kan harusnya itu dipenuhi dulu, baru mengerjakan yang lain kan? Saya tidak mengatakan kalau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu buruk, bukan. Tetapi penuhi dulu tugas konstitusionalnya. Kalau tidak dipenuhi, berarti pemerintahnya inkonstitusional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar nih Kang dari Kemendikbud. Nadiem Makarim. Betul. Dia ngapain lagi dia? Dia mengeluarkan peta jalan pendidikan. Oke. Dan sekarang kabarnya menuai kontroversi. Bahwa peta jalan pendidikan adalah roadmap gitu ya katanya. Roadmap pola pendidikan yang akan dijalani dari tahun ini sampai 2035. Dan itu tentu lintas periode Pilpres. Nah, ya kan jadi pertanyaan juga, ini akan berlaku permanen kah atau ganti presiden, ganti kebijakan? Atau bahkan ganti menteri, ganti lagi nantinya? Bisa jadi nanti ganti menteri, ganti lagi ya. Kan kita sinyalir juga itu Nadiem salah satu menteri yang didesak oleh banyak pihak untuk segera diganti karena tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang menteri pendidikan yang efektif. Malah banyak bikin blunder itu. Sahabat EC semua, untuk kesekian kalinya kita bersyukur mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Rizal. Memang yang agak mengerikan juga statement dari Nadiem atau apa di bawahnya lah, yang mengatakan bahwa toh kalau kebutuhan untuk pendidikan di level yang tinggi, perguruan tinggi itu tersier katanya. Wah, jadi Indonesia ini tidak sungguh-sungguh dong ingin mencetak orang-orang cendekiawan. Tapi memang sangat ironi. Kan negara membiayai, tujuan negara juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau terlalu tinggi gitu kan biaya bagi seorang mahasiswa, saya kira ironi gitu kan. Bahkan akhirnya malah tidak wajar. Justru orang memilih negeri itu awalnya adalah biar murah juga, selain berkualitas. Dan berkualitas gitu kan. Jadi sekarang malah dia menyamakan dengan swasta, jadi berkompetisi malah dengan swasta, jadi salah juga ini, salah proporsi Pak. Nah, saya kira keliru Pak. Itu memang Nadiem ini akademisi yang dipertanyakan. Akademisinya ya. Dari sisi track recordnya di ruang akademik. Seperti tadi tujuan negaranya aja untuk mencerdaskan seluruh bangsa. Bagaimana tersier? Bagaimana kita mau punya kelas maju, gitu kan? Indonesia maju. Kalau misalnya orang-orang yang berpendidikan tingginya
sedikit atau tidak primer gitu kan. Harusnya primer. Primer gitu kan. Bagi sekarang disebutnya tersier. Gitu. Waduh, kalau tersier sebentar lagi turunkan lagi kuarter. Terlalu merendahkan. Kalau menurut saya itu merendahkan pendidikan tinggi, Pak. Mungkin jadi akhirnya presiden boleh saja tidak berpendidikan tinggi. Gitu. Sekarang saja kan SMA, Pak, levelnya kalau syarat KPU. Gitu kan. Karena jadi ijazah akhirnya gitu kan ijazahnya sembarangan, Pak. Sampai sekarang nggak jelas. Kamu kata dia kan SMA katanya syaratnya SMA. Saya jadi ingat ada sebuah meme, jadi gambar, Pak, pendidikan di Indonesia, SD gambarnya topi SD, SMP, SMA, nah berikutnya helm Gojek, Pak. Jadi kayaknya nggak usah kuliah, nggak Gojek aja gitu di perusahaannya Nadiem kan. Wah. Iya, ya itu kan juga sudah banyak menistakan para guru besar, Pak. Masa seorang menteri pendidikan gitu kan yang berkualifikasi seperti itu. Bahkan sekarang banyak dinyatakan kan menteri yang paling gagal memimpin kementeriannya Nadiem. Ya, karena memang dia tidak berada di ruangnya. Saya kira ini juga cara memilihnya Jokowi. Ya Jokowinya juga begitu, Pak. Iya. Gitu kan, ya pantas kalau pembantunya demikian. Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran, dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal, dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan. Inovasi seperti yang kita tahu, Pak Gita, datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir hari. Gitu. Tapi kalau sekolahnya aja tidak diperbolehkan untuk mencoba hal-hal baru, don't expect anak-anak kita akan tumbuh kreatif dan inovatif. Gitu aja deh, logikanya simple aja. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah komen-komen yang bilang jangan jadikan sistem pendidikan kita kelinci percobaan. Terus apa? Mau diem aja? Angka bisa kita anjlok terus. Bentar lagi universitas bakal nggak relevan lagi buat industri. Kalau kita terus aja kayak gini. That's what's going to happen.